Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan yang kedua tentang pemrograman basis data ya, dan basis data klien. Kita ketemu lagi ya di basis data. Di pertemuan kedua ini kita bahas tentang tipe-tipe tabelnya. Kita buka dulu PPT-nya di sini ya. Oke. Sudah terbuka. Oke, kita bahas tentang tipe-tipe file kolom MySQL di pemrograman basis data klien ya. Oke, saya besarkan dulu. Tipe-tipe numerik, kemarin tipe-tipe database, sekarang tipe-tipe numerik MySQL. Banyak tipe di dalamnya ya. Biasanya MySQL itu memiliki cukup banyak tipe data untuk file kolom tabel itu. Tipe file kolom ini menentukan besar kecilnya sebuah ukuran per suatu tabel. Tipe file di MySQL setidaknya terbagi menjadi beberapa kelompok, di antaranya yaitu numerik, string, date, time, dan kelompok himpunan, set, dan enum. Masing-masing tipe file memiliki batasan lebar dan ukuran. Jadi di tabel kolom seperti Excel itu kan ada kolom, ada baris gitu ya. Jadi masing-masing kolom itu punya set, punya kapasitas, punya apa istilahnya, tipe file yang memiliki keterbatasan antara lebar dan ukurannya masing-masing tabel tersebut. Misal tipe-tipe numerik, contoh pertama yaitu tipe-tipe numerik MySQL, yaitu tipe data numerik digunakan biasanya untuk penyimpanan data nomor atau angka. Ciri utama data numerik salah satunya yaitu adalah satu data yang memungkinkan untuk dikenal operasi aritmatika, salah satunya contoh pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Itu biasanya kalau kalau kalian buat yang namanya kalkulator di PHP, biasanya kalian atau penjumlahan atau login seperti simat, terus login yang harusnya kalian tambahan, biasanya kan gitu, ketika mau login itu harus menggunakan tipe tabelnya numerik begitu ya. Jadi kalau kalian buat yang namanya kalkulator yang berbasis database, ya biasanya kalau kalkulator sih banyak tidak menggunakan database. Tapi kalau kalian menggunakan kalkulator berbasis database, itu kalian harus menggunakan numerik SQL tipe numerik begitu ya. Berikut tipe-tipe numeriknya, diantaranya itu ada Tinyin. Tipe-tipe numerik MySQL yaitu pertama Tinyin, ada Smailin, ada Mediumin. Biasanya penggunaan di Tinyin itu digunakan untuk penyimpanan data bilangan bulat positif dan negatif, sedangkan untuk Smailin itu digunakan untuk penyimpanan data bilangan bulat positif dan negatif. Tipe-tipe numerik ini ya. Ada Tinyin, ada Smailin, dan Medium. Ada integer, ada bin, ada float. Dari masing-masing ini sebenarnya itu sama penggunaannya, cuman mungkin kita bedanya yaitu di jangkauan sama ukuran. Jika Tinyin itu biasanya, Tinyin itu jangkauannya dari band 128 sampai 127, ukurannya 1 byte. Ya, jadi sama. Jadi juga digunakan untuk penyimpanan data bilangan bulat, positif dan negatif. Perbedaannya itu pada jangkauan dan ukuran. Ukurannya berapa bit, terus jangkauannya berapa, di situ yang agak berbeda dari yang masing-masing tipe ini.
Terus ini ada integer juga kita menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Jangkauannya juga ya, jangkauannya. Jangkauannya juga berbeda dan ukurannya. Terus selanjutnya tipe numberic. Tipe numberic ini mempunyai berapa tipe di sini, banyak juga. Mempunyai maksudnya tipe numberic ini selanjutnya ada double, ada juga real, ada desimal, ada numberic. Ini double ini digunakan untuk penyimpanan data bilangan juga, pecahan positif dan negatif juga. Jangkauan dan ukurannya yang berbeda. Jangkauannya ini agak panjang kalau yang menggunakan double, karena namanya double. Di situ juga minusnya juga double, plus E-nya juga double, plus minusnya juga double, begitu ya. Ukurannya ini 64 bit ya. Real merupakan sinonimnya dari double, ini biasanya kebalikan dari double ya. Terus desimal digunakan untuk penyimpanan juga, bilangan pecahan positif dan negatif, cuman perbedaannya jangkauannya. Desimal. Numberic ini sinonim dari desimal, begitu ya. Tipe data time ada juga di dalam database, itu ada yang namanya tipe data time. Waktu digunakan biasanya kalau kalian buat pemrograman di PHP atau di apa ya, yang berbasis waktu, atau kalian buat pendaftaran yang namanya pendaftaran registrasi menggunakan tanggal, atau juga dilengkapi dengan waktu jam, yang waktu registrasi. Di situ harus menggunakan tipe data yang namanya tipe data time dan date, gitu ya. Jadi di situ ada pemilihan yang namanya tipe data time dan date. Terus di situ juga punya macam-macam tipe data. Maksudnya ya ukuran dan date juga di dalam tipe data time dan date. Date itu digunakan untuk penyimpanan data tanggal jangkauan dari 0101 sampai 999/1231. Ukurannya 3 byte. Terus time waktu itu digunakan untuk penyimpanan data waktu, jangkauannya dari main ini ya sampai berapa plus. Ukuran 3 bit. Data time juga ini ada yang lengkap ya, data time digunakan untuk penyimpanan data tanggal dan waktu sekaligus di dalamnya. Ini ukurannya 8 byte juga. Langsung kita tahun juga dilengkapi dengan tahun. Kalau kalian ada yang namanya registrasi ada tahun, bisa menggunakan data time, date dan time years ya, digunakan untuk penyimpanan data tahun dari tanggal, jangkauan, gitu ya. Ukurannya 1 byte. Ada juga tipe-tipe string text, ada juga ya. Ada time tipe string text. Tipe data string tipe data ini digunakan untuk penyimpanan data string text. Jadi utamanya biasanya data yang memungkinkan untuk dikenai operasi aritmatika seperti pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini salah satu contohnya char. Ada char juga digunakan untuk penyimpanan data string ukuran tetap, jangkauannya dari 0 sampai 255 karakter. Kalau menggunakan tipe data char, char juga digunakan untuk penyimpanan data string ukuran dinamis, jangkauannya dari 0 sampai 255 karakter. Versi 4.1 ya. Sampai 0 sampai 65.135 versi 5.0. Terus tin text digunakan untuk penyimpanan data teks, jangkauannya juga ya dari 0 sampai 255. Yang versi 41 dan versi 5 itu sampai 65.000, yang itu 35. Teks digunakan untuk penyimpanan data teks. Ini biasanya kalau kalian buat yang namanya teks panjang, komentar atau apa,
status seperti Facebook itu, atau buat yang namanya pembahasan pemrograman, yang buat sistem informasi blogger, atau yang bahas tagnya panjang itu bisa menggunakan string ya, tipe string text, itu menggunakan teks namanya. Fakjar juga bisa digunakan. Medium text ada long text, digunakan untuk menyusun data teks jangkauan 0 sampai 254 satu karakter per satu karakter. Long text digunakan untuk penyusunan data teks juga, jangkauannya dari 0 sampai 232 sampai 1 karakter. Sekian ya. Bagaimana cara mengetahui tipe-tipe data yang ada di sini? Saya menggunakan MySQL ya. Jadi saya praktekkan dulu ya. Praktekkan agar kalian tahu di mana letaknya tipe-tipe data itu, gitu ya. Jadi saya praktekkan untuk sementara dulu ya, sebentar. Gitu ya. Jadi saya masuk ke ini dulu, terus masuk ke SAPBP, kita nyalakan dulu localhost-nya. Kalau menggunakan Windows silakan kalian menggunakan Windows, di bawah biasanya ada. Nyalakan dulu apa ajanya. Nah, nyalakan juga database-nya. Setelah itu manage dulu atau close, tidak apa-apa. Kita masuk di browser Safari ya. Oke, saya masuk dulu ya. Saya cek localhost apakah berjalan. Sorry, ini kena alamatnya, kok kena alamat ya. Nah, ini biasanya kalau SAPBP sudah berjalan akan tampil home-nya seperti ini ya. Jadi bagaimana untuk masuk ke database, kalian klik ini ya, PHP myadmin, atau langsung ditulis di sini begini, localhost PHP myadmin, langsung boleh. Itu home-nya yang barusan. Jadi kalau kalian home-nya pasti localhost, kita masuk ya, home yang seperti barusan. Terus kita masuk ke data tipe barusan ya, data tipenya itu data tipenya tabel. Ini ya, bukuku buat ke tabelnya di sini. Terus kalau sudah jadi seperti ini, kalian kalau ingin tahu mau buat tipe yang seperti apa, di sini kalian bisa cari di ini ya, ini kalau MySum ini ya, kalau MySum apa gitu ya, yang ini maksudnya ini tipe database-nya. Kalau anunya ini, kalau tipe tabelnya ini ya, ada teks, fakta, teks, date gitu ya. Jadi kalian mau pilih yang mana silakan. Di sini ada, ini kan numerik, ada date time, ada string, ada spasial, ada JSON. Jadi kalian tinggal menggunakan apa saja, terserah di sini. Kalau kalian bisa dalam satu tabel ini mau dibuat apa gitu ya, teks, atau dibuat waktu, pendaftaran, nama, biasanya menggunakan teks. Setelah itu kalau tanggal lahir dan tahun bisa menggunakan date ya. Ada langsung year, tahun di sini boleh. Silakan kalau kalian menggunakan apa saja monggo gitu ya. Terus ada pertanyaan dalam sebuah perkuliahan ini, yaitu
gimana cara menentukan tipe data, tipe tabel di dalam MySQL. Jadi langkahnya seperti apa? Silakan dijawab di kolom komentar Google Classroom. Jadi bukan dibuat video tapi dibuat teks saja, panah-panah gitu ya, langkahnya dari apa saja. Jadi saya kasih tahu tapi kalian harus catat di sana. Pertama kalian buka localhost gitu ya. Kalau sudah localhost kalian langsung di localhost MySQL. Ini langkahnya ya. Sorry. Gitu ya, PHP admin atau klik barusan itu. Setelah itu masuk ke database, buat database gitu ya. Di langkahnya pertama buka localhost garing PHP admin. Kalau sudah terbuka kalian buat database. Karena saya sudah buat di sini jadi sudah ada. Setelah buat database silakan langkahnya buat tabel dengan nama isikan name. Jadi langkahnya silakan sesuaikan dengan ini name. Berapa tabel? Saya buat 4, namanya buku gitu ya, buku. Jadi go. Terus bagaimana cara menentukan tipe data tabel? Itu dengan tipe ini. Silakan kalian masuk ke tipe, isikan name. Setelah itu tipenya apa? Silakan kalian pilih. Di situ kan ada yang namanya macam-macam tipe. Silakan isi itu. Jadi itu pertanyaan, silakan jawab, sesuaikan dengan rentetan langkahnya, cara menentukan tipe tabel di dalam MySQL. Itu pertanyaan saya. Jadi langkah-langkahnya kalian jawab ya. Itu ya cara menentukan. Ini sudah saya kasih tahu. Ini sangat gampang. Mungkin minggu depan kita masuk bagaimana cara buat database yang benar dengan baik menggunakan SQL dan menggunakan langkah-langkahnya gitu ya. Jadi sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Kita minggu depan kembali mengisi tentang cara-cara buat database gitu ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.